Yang terhormat Pembemas Buddha Kandul Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Tarjoko SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ali Alatas, Ketua Yayasan Arya Marga Pulau Merbau. Yang kami hormati Bapak RT beserta tokoh masyarakat di Desa Sungai Baru. Yang kami hormati penyuluh agama Buddha Sungai Baru, Desa Baran Melintang, serta Bapak Ibu peserta kegiatan pembinaan keluarga Hita Sukaya yang berbahagia. Marilah kita mengagungkan Guru Agung Jeng kita dengan asesanti Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dari Pekanbaru ke Selat Panjang sampai di Pelabuhan Tanjung Harapan, semangat baru Bapak Pembimas datang, harapan masyarakat pun terkabulkan. Menanam duku di Baran Melintang, saat menanam di Sekat Papan. Ke Sungai Baru kami datang, keluarga bahagia menjadi harapan. Yang saya hormati Ibu Metawati, tapi bukan Metawati Soekarno Putri, Metawati Doang, Metawati Doang, sebagai penyelenggara Buddha di Kemenak Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Bapak Ali Alatas, sebagai Ketua Yayasan Arya Marga. Yang saya hormati para penyuluh agama Buddha yang ada di sini, para tua-tua Tengganai, Bini Sepuh. Yang saya hormati Pak RT, Pak RT asli sini Pak ya. Pak RT dulu kayaknya yang dulu yang ikut pernikahan Pak RT atau RT? Oh, Pak RT dulu RT. Iya. Sekarang kan dulu Pak RT. Yang dulu ikut pernikahan massal di mana di Merbau. Katanya jalan kaki waktu itu ya, dari sini ya. Berapa jam jalan kaki sampai sini sana? Jauh. Ya. Tapi terima kasih. Saya tahun berapa waktu itu pernikahan masalnya? 2017. Sekarang 2021. Berarti udah 5 tahun ya? 4 tahun ya? Setelah dinikahkan masal udah punya anak padahal. Tambah enggak? Tambah apa enggak gitu? Nambah lagi Pak. Itu nambah lagi ya? Biar banyak umat budaya ya semuanya. Jadi saya pada waktu itu pernikahan massal itu sekitar hampir 2000 pasang, termasuk yang di Merbau, dan termasuk Merbau kan kaitan dengan sini. 2000 pasang itu artinya se-Kabupaten Meranti. Ada di Sokop, ada di Sonde, ada di Kundur, ada di Selat Akar, ada di Beting. Pokoknya pada waktu itu semuanya melakukan pernikahan massal. Jadi terus yang selanjutnya saya hormati teman-teman semuanya dan umat Buddha yang ada di sini. Semoga semuanya sejahtera. Pertama-tama sebagai umat beragama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah maka pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini merupakan satu berkah. Dalam keadaan sehat, tiada halangan suatu apapun. Sehat adalah merupakan hal yang paling utama. Sehat adalah harta yang paling tinggi. Karena dengan sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan aktivitas. Bahkan juga kita bisa melakukan pekerjaan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menyambung hidup untuk ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat bersyukur saya bisa sampai di sini. Saya tidak pernah terpikir bahwa saya akan sampai di Sungai Baru. Saya kemarin melihat video yang diupload oleh Pak Ali kalau salah, pas banjir di sini kalau nggak salah. Kemudian itu apa namanya rumah sekolahnya itu tergenang. Nah itulah kondisi Ibu. Mudah-mudahan nanti lama-kelamaan ini akan semakin maju. Nah untuk maju maka Bapak Ibu harus berani, punya tekad, punya niat, anak-anaknya harus sekolah. Sekolahnya jangan berhenti hanya SD, kemudian
pacaran nikah, jangan. SD, SMP, SMA langsung perguruan tinggi. Nanti kalau tidak ada biaya, ngomong sama Bu Metawati, nanti kita akan bisa, ini nanti sebentar lagi ada dari Nalanda itu akan datang kemari nanti. Jadi nanti anak-anaknya jangan berhenti. Kalau memang kenyataannya dananya kurang, nanti kita usahakan supaya anak-anak kita, generasi muda kita tidak seperti kita. Minimal berubah menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Nanti kalau mau udah lulus SMP, jangan kemudian disuruh nikah, jangan disuruh nikah, tapi suruh sekolah. Karena dengan sekolah itulah nanti akan berubah, dan dengan sekolah itulah nanti akan membangun. Dengan sekolah itu nanti bisa mengusulkan kepada Pemda jalan ini bisa diaspal, sehingga nanti jalan ke sini semakin mudah. Tetapi kalau kita nggak ada yang sekolah tinggi, nggak ada yang duduk di pemerintahan atau orang yang terkenal, nanti ya gini-gini terus. Oleh karena itu maka tolong anak bapak ibu jangan kemudian nanti setelah lulus SMP berhenti, jangan, biarkan dia sekolah sampai tinggi pun nggak masalah. Nanti kalau semuanya nggak bisa Bu Metawati nanggulangi, nanti ngomong sama saya, nanti saya bisa bantu. Nah, nanti gitu supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menjadi anak-anak yang pintar, pandai, dan akhirnya menjadi sukses di masa depannya. Saya melihat memang ini harus ada perubahan, kan gitu. Hidup itu tidak semuanya saat ini mungkin kan kondisi kita begini, tapi besok belum tentu. Kita harus punya keyakinan, kita harus punya semangat, punya motivasi bahwa saya besok akan sukses, begitu. Harus begitu. Anak-anak yang masih muda juga gitu, harus punya motivasi. Jangan berpikir bahwa kita pesimis terus, enggak boleh. Suatu ketika kita harus menjadi orang sukses, menjadi orang. Enggak selamanya kita akan menjadi golek. Ini apa? Ada selama isi Apa golek? Golek jual. Potongan sagu dorong gitu Pak. Oh ini golek. Namanya sini. Kalau golek itu kalau bahasa Jawa itu nyari. Iya nyari sini Pak. Kan gitu. Ya, mana tahu nanti ketemu anaknya ketemu dengan orang tua, mananya ketemu dengan orang, makanya anaknya itu suruh juga pergi. Mana tahu dengan begitu nanti akan berubah, kan begitu kan? Akan berubah. Jadi nggak apa-apa giliran. Kenapa kita harus sembahyang? Karena kita ini ada hubungan dengan Tuhan. Coba ibu renungkan dan kita renungkan semua. Tubuh kita ini coba bayangkan, gores. Nah kok nyambung sendiri? Itu kalau nggak ada kekuatan sesuatu, kekuatan apa itu? Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita makan, semua kita makan. Kok dikunyah-kunyah, kok larinya jadi vitamin, ke kulit, ke mata, ke segala macam. Ini adalah kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa kita pikirkan. Padahal itu kan minum, kemudian seger. Begitulah yang keroncong kecil kan. Kok pupunya di sini, kok rambutnya di sini, ini udah hukum alam. Yang laki-laki kok beda dengan yang perempuan, nah ini hukum alam. Ini sulit untuk dipikirkan. Nah makanya siapakah yang menciptakan itu? Pasti Tuhan. Nah oleh karena itu maka kita wajib untuk bersyukur. Ini patung di depan ini bukan disembah. Ini adalah sebagai lambang bahwa ini adalah guru kita. Ini bukan disembah. Salah kalau umat Buddha menyembah patung. Patung ini digambarkan bahwa ini guru kita, sebetulnya ini kurang manis, ada yang manis lagi. Maksudnya kita ini seperti kayak, kalau bisa kayak patung ini. Bukan berarti diam duduk manis gitu. Artinya dihina, diem. Dicaci maki, diem, tetap senyum aja. Dibanting asalkan nggak gumpel bibirnya, tetap senyum. Artinya bahwa kita hidup itu penuh dengan tantangan. Kadang-kadang dihina orang, kadang-kadang dicaci orang, kadang-kadang kita tetap sabar dan tenang. Itu tujuannya. Itu tujuannya patung yang gambarannya seperti itu. Maksudnya itu bukan disembah. Kita nggak sembahyang nggak pakai patung ini juga nggak apa-apa. Kita sembahyang nggak pakai lilin juga nggak apa-apa. Lilin hanya sebagai lambang penerangan. Artinya apa? Artinya supaya kita seperti lilin yang bisa menerangi teman-teman kita.
bisa menjadi penerang bagi keluarga kita, bisa menjadi pencerah bagi orang lain. Itu lilin. Dan kemudian dia habis tanpa pamrih, tanpa imbalan. Hiyo yang 3 itu, yang dinyalakan itu lambang keharuman semerbak, menyebar kemana-mana. Orang yang namanya baik, sungguh pun ada di tempat lain, kita pasti mendengar, orang itu baik. Nah itu artinya keharuman nama baik tercium seperti bau hiu. Semerbak menyebar ke seluruh penjuru. Nah maksudnya itu lambang. Terus ada bunga toh. Bunga itu sebuah lambang ketidakkekalan. Bahwa kita itu persis seperti bunga, lahir, kuncup, bunga itu kuncup, mekar, indah, kemudian layu, rontok, hilang. Sama dengan kita manusia, lahir kecil, menjadi bujang dan gadis. Kalau laki-laki bujang sama ya? Bujang dan gadis itu lagi mekar-mekarnya, lagi indah-indahnya. Nanti kalau udah tua semakin peot, semakin keriput, layu, dan akhirnya meninggal dunia. Itu gambaran seperti itu. Jadi itu hanya sebagai lambang. Jadi bukan berarti ini dipuja-puja, enggak, ini lambang. Terus air, itu lambang kesucian. Bahwa kita dimaksudkan seperti air itu supaya kita tuh suci hatinya, suci batinnya seperti air itu, kan gitu. Nah ini semuanya hanya lambang. Jadi jangan kita kalau sembahyang menghadap ke sini tadi seperti itu, menyembah patung ini enggak. Agama Buddha tidak menyembah patung. Agama Buddha tidak menyembah berhala. Ini hanya lambang, nggak sembahyang pakai ini pun nggak masalah. Sama dengan kita waktu 17 Agustus itu kan bendera ya. Apakah merah putihnya itu yang dihormati, kain itu? Bukan, karena di dalam kain itu perjuangannya bangsa pahlawan kita itu untuk menaikkan tuh berapa ribu manusia yang sudah meninggal dunia. Berapa pahlawan kita yang sudah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu sesungguhnya yang dihormati bukan kain merah putihnya, tapi jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan kita. Ya? Jadi seperti itu. Jadi jangan kemudian agama Buddha dianggap menyembah patung, menyembah berhala. Oh saya sembahyang nggak pernah pakai patung kok. Saya di kamar itu sembahyang duduk meditasi gini aja. Kalau Pak Supri itu pernah membenci saya bayangkan wajahnya. Saya bayangkan wajahnya, kemudian saya doakan semoga dia bahagia. Kalau seumpamanya ada orang yang pernah membenci ibu, kemudian ibu atau kita mampu membayangkan wajahnya, kemudian mampu mendoakan semoga dia bahagia, maka hebat kita. Wah jangan boro-boro Pak membayangkan, terlihat tasnya aja udah dengkol benci saya udah nongol. Terlihat bajunya aja udah benci saya udah nongol. Terlihat motornya tersender aja benci saya udah nongol. Tapi kalau kita mampu membayangkan wajahnya dan kemudian mendoakan semoga dia bahagia, maka itulah sesungguhnya kita melatih kesabaran. Maka ketika meditasi itu pertama kali siapa yang dibayangkan? Bapak dan ibu, orang tua kita bayangkan. Semoga, udah terbayang wajah jelas, baru doakan semoga dia bahagia. Semoga bapak dan ibu bahagia, tapi di batin. Sudah itu bayangkan istri, bayangkan suami, bayangkan anak, bayangkan semuanya demikian. Bayangkan orang yang membenci kita pun kita bayangkan. Maka kemudian kita doakan semoga dia bahagia. Itulah membersihkan kekotoran batin. Karena di dalam diri kita itu banyak kekotoran. Kekotoran batin itu apa? Kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, keserakahan. Itulah yang mengotori batin kita, yang harus kita bersihkan. Manusia ada itu, tapi volumenya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, terus kemudian diisi apa? Cinta kasih, simpati, kasih sayang, keseimbangan batin. Itulah yang untuk selalu diisi dalam batin kita, supaya kita ini semakin suci, akhirnya kita mencapai tingkat kesucian tertinggi menjadi arahat. Ya, itu yang menjadi orang yang suci. Makanya orang manusia di dunia ini lahir berbeda-beda. Ada yang lahir jadi orang kaya, ada lahir di keluarga yang biasa-biasa saja, ada begitu lahir jadi keluarganya presiden, ada begitu lahir jadi keluarganya pengusaha,
Ada yang begitu lahir jadi keluarganya petani. Ada yang begitu lahir keluarganya nelayan. Itu tergantung karmanya masing-masing. Saya dulu lahir di keluarga petani. Bapak saya seorang petani. Tapi saya berjuang semangat untuk menjadi orang sukses. Tapi jangan khawatir, bahwa orang bahagia itu tidak harus di kota. Orang bahagia, sejahtera tidak harus di kota bilang. Tapi di desa pun juga bisa bahagia, bisa sejahtera, bisa damai, bisa rukun. Tergantung dari hati. Saya bisa ketemu dengan bapak ibu ini adalah sebuah karma kalau agama Buddha. Karma. Saya tidak pernah berpikir karena saya itu orang Solo, kok bisa sampai di sini. Ada apa? Berarti ada hubungan. Hubungan apa? Hubungan dulu mungkin pernah kita kumpul pada kehidupan yang dahulu. Maka kemudian sekarang ketemu. Kalau kita nggak pernah kumpul, nggak pernah ketemu. Kadang-kadang sama-sama dengan lahir di Selat Panjang aja, dari lahir sampai meninggal dunia juga nggak bisa ketemu kok. Kalau tidak ada hubungan. Ada mungkin barangkali yang lahir cuma di Merbo, yang satu lahir di sini, sampai lahir sampai meninggal dunia nggak pernah ketemu. Padahal sama-sama satu kabupaten. Nah ini Solo loh Pak. Solo, saya kemudian sekolah di Lampung ke Jakarta, Jakarta kemudian ke Jambi baru kemudian kemari. Kok sampai di sini? Mana tahu juga dojo saya di sini. Kalinya diberkat di besok. Mana tahu. Gitu. Ya kita kan nggak ngerti Bu. Kita nggak ngerti mana jodohnya. Katanya apa? Garam di laut, asam di gunung, ketemu di Tempayan. Kan gitu. Ya. Kenyataannya Pak Ali, orang Merbu, kok dapat orang Banyumas, jauhnya setengah mati. Iyalah, usaha dia. Kan gitu. Banyumas itu jauh loh Bu, jauh. Itu kan usaha dia. Apa di sini nggak ada cewek kan banyak? Banyak jodohnya tak tepat. Nah maka karena itu, kenapa dia sampai ke Banyumas ketemunya hanya pertemuan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya diundang oleh Bu Metawati untuk kaitan dengan pembinaan Hita Sukaya. Hita Sukaya itu pernikahan yang bahagia, keluarga bahagia. Keluarga bahagia itu macam-macam ya. Kalau dulu orang Jawa bilang gini, banyak anak, banyak rezeki. Kan gitu toh? Ternyata sekarang enggak, banyak anak, susah rezeki kan gitu. Gitu. Karena beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu punya anak, anaknya rajin-rajin, anaknya mau membantu bapaknya. Sekarang anaknya banyak, ribet aja, bertengkar aja. Sekarang suruh anak udah besar, suruh masak juga belum bisa. Kalau dulu anak SD udah bisa masak, nyuci udah bisa. Sekarang susahnya setengah mati. Kan begitu. Nah untung aja sini belum mengenal apa namanya HP. Kalau udah mengenal HP yang Android kayak gini, nanti adanya cuma WA-an aja, nonton video ada, nonton YouTube aja, Facebookan aja, lupa dengan tugasnya sebagai seorang anak. Nah itu ya. Jadi dirubah, jangan banyak anak sekarang. Jadi sekarang jadi punya istri banyak pun jangan anaknya banyak gitu. Gitu. Nah itu ya. Jadi sekarang kalau orang Jawa dulu memang punya moto banyak anak banyak rezeki. Makanya anaknya banyak sekali. Keluarga saya 7. Enggak putar tahu Bu Metawati berapa? 8. Enggak? Saya 7. Saya nomor pertama. Tapi karena orang tua saya adalah tokoh agama di desa saya sana, tokoh agama kayak bapak lah tokoh agama. Kan di sini tokoh agama siapa? Pak RT ya, tokoh pendirinya. Bapak saya tekadnya kuat. Jadi anak-anaknya nggak boleh namanya nikah muda. Makanya semuanya sekolah tinggi. Bahkan ketika saya sekolah, begitu saya udah SMP, saya tidak lagi minta duit orang tua untuk saya kerja sambil apa namanya, sambil sekolah. Akhirnya sampai sarjana dan akhirnya saya kerja di Kementerian Agama. Adik saya nomor 2 juga di Kementerian Agama, nomor 3 di Kementerian Agama, nomor 4 di Kementerian Agama, nomor 5 di Kementerian Agama, bahkan saya 7 semuanya. Bahkan 1 yang terakhir di Mabes Polri.
Kemudian juga kerja di Singapore School, kerja ngajar di sekolahan punya orang Singapura. Gajinya besar, gajinya sebulan 14 juta. Gitu. Seorang wanita, saya nggak ngerti kalau adik saya itu pintar bahasa Inggris. Saya sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Padahal saya sarjana bahasa Inggris. Saya itu sarjana bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Kan gitu. Kalau I love you, tak bisa saya kan gitu. Nice. Gitu. Kan gitu. Jadi nama saya itu kalau dikenalkan Bu itu tadi kan cuma Tarjoko. Waktu di kampung nama saya Tarjo. Di kota ganti Joko. Jadi kalau depan dipanggil Tarjo saja, kalau di kota belakangnya aja Joko, kan keren Joko kan. Terus kemudian kalau ada cewek Chinese manggilnya Ko Joko. Kan gitu. Nah oleh karena itu maka semangatlah Bapak Ibu, karena Bapak Ibulah yang akan memberi motivasi kepada anak-anaknya. Kalau Bapak Ibunya nggak semangat, maka anaknya juga nggak semangat. Pokoknya suruh sekolah. Biar memang sekolah itu susah, tapi pada akhirnya dia akan menjadi gampang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga kita kaya itu pertama kali hidupnya sejahtera. Sejahtera itu bukan harus kaya loh, tetapi bahagia. Cukup. Tidak harus kaya, tapi cukup, damai, tentram. Anaknya nggak usah banyak-banyak, istrinya satu saja. Ada istrinya 2. Ada. Bapak serakah, saya nggak dikasih. Saya sampai sekarang aja nggak dapat Pak. Padahal saya nikahkan itu udah hampir 4.000 waktu pernikahan masal. Kok nggak ada satu pun yang tertarik dengan saya kan gitu? Kan jodoh Pak. Diambil dia, kan nggak dibawa. Jatah saya itu diambil beliau. Apa diambil beliau? Kan gitu. Akhirnya saya nggak dapat Pak Sutras juga dapat tuh juga. Belum Pak, belum. Belum diberkati. Belum. Gitu ya. Jadi namanya keluarga bahagia bukan harus kaya, tetapi cukup, tentram, damai. Gitu loh. Kaya belum tentu bahagia. Ketika keduanya tidak ada kedamaian, keluarganya tidak ada damai. Apakah kemudian istri satu juga bahagia? Belum tentu juga. Punya anak, apakah bahagia? Juga belum tentu. Nggak punya anak, apakah bahagia? Juga belum tentu. Tergantung pada situasi keluarga itu. Sekalipun anaknya 8, kalau kenyataannya dia mampu mengasuh, mampu semuanya damai, tidak ribut, bisa bekerja sama, ya itu sudah sejahtera. Nah yang penting kecukupan hidupnya, tentram, damai, itu namanya udah kebahagiaan. Kan gitu. Bener. Lebih-lebih kalau semuanya udah nyaman, damai, hidupnya cukup, anaknya sukses. Kebahagiaan orang tua itu tidak lain tidak bukan hanya karena kalau anaknya sukses. Tidak ada lain. Sekarang kita pergi kemana-mana hanya untuk mencari duit untuk kebahagiaan anak. Bohong orang tua itu nggak bahagia kalau anaknya bahagia. Pasti anaknya kepengen anaknya itu mentas bahagia, menikah dengan orang yang baik, menikah dengan orang yang mapan, menikah dengan orang yang tidak nakal, kan begitu. Demikian pula pihak laki-laki maupun pihak perempuan, kan begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan nanti dengan pertemuan semacam ini Ibu akan semakin bergairah. Kebaktian wajib hukumnya. Jadi saya tuh hanya kerjanya keliling Pak, keliling dari sini ke sana. Nah inilah tujuannya untuk membina umat. Mudah-mudahan nanti setelah datang saya kemari, nanti juga besok saya datang sudah ada perubahan. Minimal ada tempat ibadah. Minimal harus tempat ibadah Pak. Itu nanti gampang lah Pak Ali harus usaha nanti dari dana tanah, kalau tanah masih murah. Nanti kemudian dibangunlah tempat ibadah, bangun sekolah minggu, kalau gitu. Di sini berapa jumlah kakak yang beragama? 52. Di desa ini doang? Di desa ini Pak? Di desa ini berapa warganya? Iya. Bukan berapa kakak? Iya. Berapa? Yang 2 Islam. Oh yang 2 Islam, berarti mayoritas agama Buddha semua. Nah oleh karena itu Pak Ali harus berjuang. Yang di sana 16 Pak. Yang di Ketapang Permai. Pak Ali harus berjuang, nanti himpun dana, nanti cari tempat, kita beli tanah, kita bangun.
Nanti malam saya akan pertemuan dengan dengan para tokoh. Nanti malam akan saya bicarakan supaya nanti yang cuman jalan ke sini susah banget Pak ya. Memang jalannya hanya ini ya? Tidak, tahun ini bisa juga. Tapi tanggul juga sama. Itu kalau hujan nggak pulang dong saya ya. Tidur sini. Nanti kering kan. Nanti panas kuat. Gitu. Kalau hujan ya pulang. Sampai di sini jauhnya itu loh. Saya kadang-kadang mikir, gimana kok sampai ke sini jauhnya dulu. Orang tua-tua dulu tuh gimana sampai sini. Itu ya. Terima kasih kepada Bapak Tarjoko, Pemas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau yang telah memberikan bimbingan keluarga Hita Sukaya di Sungai Baru, Desa Baran Melintang. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Pertemuan kami sampai di sini, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.